Halo guys, selamat ini pagi. Selamat pagi. Jadi hari ini kita mau webinar sesuai requestan dari Tirta. Kita mau webinar soal fear, uncertainty, sama doubt. Ini tuh tiga emosi yang paling sering lah dibahas sama orang lah. Apalagi kalau orang udah mulai trading ya, itu yang paling sering dibahas tuh tentang tiga emosi ini sih biasanya, fear, uncertainty, sama doubt. Di presentasi kali ini mungkin gue mau sedikit jelasin masing-masing soal fear, uncertainty, doubt itu apa. Terus ya beberapa tips gimana cara menanggulanginya lah. Gimana cara kita overcome the fear, overcome the emotion. Supaya kita bisa bikin emosi-emosi ini tuh nggak ganggu trading kita lah. Nggak bikin kita yang nantinya. Let's say udah disiplin 2 minggu, 3 minggu. Terus tiba-tiba nanti kalian hilang disiplin seminggu, profit kalian hilang gitu. Jadi itu yang berusaha gue achieve di sini. Jadi kayak gue pengen dengan kalian understand ini, kalian ngerti cara ngatasinnya, dan ke depannya ya kalian bisa disiplin tradingnya gitu. Kita lanjut aja ke slide kedua. Oke. Fear, uncertainty. Fear itu ketakutan, uncertainty itu ketidakpastian, dan doubt itu keraguan. Di otak kita otomatis tiga hal yang dicap sebagai negatif. Jadi kayak ini tuh emosi negatif yang bikin kita takut, bikin kita nggak pasti. Karena otak kita kan, karena manusia tuh nggak suka ketidakpastian, sama manusia tuh nggak suka keraguan gitu. Dan keraguan kan muncul karena ada ketidakpastian. Ini kayak yang tadi gue bilang, kita ngebahas tiga emosi yang paling sering dialami semua trader, dan otomatis emosi-emosi ini juga mempengaruhi decision making kita sebagai trader seperti apa. Nah, buat jadi trader yang sukses atau jadi trader yang lebih baik, lebih rasional, ngambil keputusan nggak pakai emosi, ya kita harus pahami ini tiga emosi ini. Kalau kita bisa pahami tiga emosi ini, kita bisa menanggulanginya, ya otomatis harusnya selama lu belajar terus, akan lu grow. Karena PR utama seorang trader sebenarnya bukan di teknikal fundamentalnya, tapi biasanya di psikologinya. Mau mereka belajar gimana pun teknikal dan fundamentalnya, tapi kalau psikologinya tetap nggak diasah, nggak dipelajari, ya susah buat mereka jadi profitable. Atau at least konsisten profitable lah. Semua orang bisa profit, tapi apakah bisa ditarik setahun tetap profit? Kan pertanyaannya. Oke, jadi kita mulai dari fear. Jadi apa itu fear? Fear itu reaksi emosional terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan. Dalam trading, ini bisa berubah ketakutan kehilangan uang atau ketakutan ketinggalan peluang. Kalau ketinggalan peluang harusnya orang tahu lah yang namanya FOMO itu kan. Atau takut juga buat keputusan yang salah. Contoh fear dalam trading itu banyak lah. Salah satunya nutup posisi trading terlalu cepat karena takut harganya balik arah. Jadi kayak lu punya plan holding 80 pips. Harga bergerak 20 pips, lu udah panik. Aduh, kalau nanti nol gimana ya? Kalau nanti balik arah gimana ya? Itu salah satu contoh fear gitu. Tidak masuk posisi yang udah di plan dengan jelas karena takut rugi. Itu juga sering kejadian biasanya. Jadi orang-orang udah planning A, B, C, D, E, udah planningnya bagus, tapi nggak berani masuk posisi karena takut rugi. Terus dia juga panik di saat harga berlawanan arah. Jadi misalkan harga yang, misalkan lo enter nih, ini udah sesuai plan lu semua. Lu udah jabarin plannya, lu udah enter, tapi harga tiba-tiba drawdown. Nah, itu biasanya juga bikin orang jadi takut. Kedua, kita bahas what is uncertainty. Uncertainty itu keadaan gak yakin atau nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pasar keuangan, ketidakpastian selalu ada karena banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol. Ya, dalam trading tuh malah yang nggak ada tuh hal yang pasti gitu. Mau setup sebagus apapun bisa kalah, setup di mata lu sejelek apapun bisa benar gitu. Dan itu tuh naturnya trading lah. Kalau bahasa gue tuh naturnya trading lah. Jadi itu tuh keadaan yang nggak bisa lo apa-apain. Kalau lo emang mau terjun ke trading, ya lo harus bisa terima semua itu, dan lo harus bisa overcome that gitu. Jadi instead of uh, tenggelam di emosi tersebut, lo harus bisa overcome emosi tersebut in order buat lo jadi profitable trader gitu. Jadi lo nggak bisa mengharapkan emosinya hilang, tapi lo harus bisa kontrol emosi tersebut. Contoh uncertainty dalam trading tuh nggak tahu apakah ada berita ekonomi yang datang positif atau negatif. Jadi kayak kita tahu nih ada data yang mau keluar, misalkan NFP, tapi kita nggak tahu nih NFP-nya positif atau negatif kan. Karena kan kita cuma retail trader. Kita bukan
Kita bukan whale atau bukan market maker yang tahu atau dapat bocoran harga mau kemana gitu. Terus pasar bergerak sideways atau nggak ada area yang jelas. Jadi kayak kadang kita enter posisi tapi pasarnya sideways dulu baru ke TP kita atau sideways dulu baru ke SL kita. Itu bikin kita jadi makin nggak yakin biasanya. Kita merasa bingung harus ngambil posisi buy or sell. Itu yang contoh-contoh uncertainty lah. Terus terakhir kita kita mau bahas juga doubt. Jadi doubt itu kurangnya keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu lah bahasanya gitu. Termasuk pada diri sendiri atau pada trading strategi yang kita gunakan. Misalkan kalian baru belajar trading, otomatis kalian jadi bingung. Yang gue lakuin analisanya benar gak ya? Itu kan bikin kalian jadi panik biasanya. Itu bikin kalian jadi ragu-ragu buat take action gitu. Kalau ini sih sebenarnya kita udah sering bahas dan cara buat overcome-nya juga nggak terlalu susah. Buat overcome emotion ini otomatis kita harus kumpulin yang namanya experience. Cuma nanti itu akan dibahas lah. Itu akan dibahas nanti di belakang. Kita fokus soal apa itu DOP dulu ya. Jadi contoh DOP-nya dalam trading ya yang kayak tadi gue sebutin, ngelakuin analisa, habis itu nggak percaya sama sistem yang udah lu pakai, atau ngeliat sistem orang jadi pengen pakai sistem orang, bukan sistem sendiri, gabung-gabungin sistem. Nah itu contoh-contoh DOP yang muncul di otak kita sebagai manusia, which is normal, very normal. Cuma balik lagi, semua emosi ini emang normal, tapi gimana kita sebagai trader harus bisa kontrol itu dan overcome itu gitu. Oke, kita lanjut ke oke. Kita ngertiin dulu kenapa tiga emosi ini bisa terjadi pada manusia ya. Simpelnya sih sebenarnya eh, karena natur kita atau mekanisme bertahan hidup kita itu tuh emang dirancang buat ngerespon ancaman. Itu tuh dari zaman kita dulu lah, masih zaman berburu sampai sekarang. Nah, dengan lo expose posisi di market kan sebenarnya kan there is a possibility lo losing money. Dan itu kan otomatis ancaman gitu. Jadi normal, makanya gue bilang sangat normal buat fear, uncertainty, doubt masuk ke otak kalian. Karena ya, you guys exposing yourself to risk. Setiap posisi yang kalian ambil itu resiko. Setiap eh, profit yang kalian ambil juga resiko. Setiap loss yang kalian dapat itu juga resiko. Semua hal dalam hidup ini sebenarnya resiko. Cuma kayak orang kan gak mandang itu seperti itu gitu. Orang pengennya ngerasanya karena gue udah terbiasa naik mobil, berarti gue naik mobil bukan resiko. Sebenarnya kan itu resiko. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma kenapa ini bisa muncul pada manusia ya karena ini mekanisme bertahan hidup gitu. Dan ini bukan hal buruk karena ini tuh respon natural yang bantu kita dari dulu sampai sekarang masih survive. Kenapa manusia bisa terus-terus adaptasi ya karena adanya virus hidup ini di manusia gitu. Terus kenapa ini bisa terjadi juga karena rasa sakit kehilangan. Karena berdasarkan based on study ya, kehilangan uang itu rasanya tuh lebih sakit daripada kita kalau dapat uang. Jadi kayak kalian dapat 30 dolar sama kalian hilang 30 dolar atau hilang 300 dolar itu rasanya lebih sakit kalau kalian lagi hilang duit dan kalian biasanya habis itu kan muncul yang namanya revenge trade lah apalah yang bikin kalian emosi bikin keputusan pakai emosi. Terus fear, uncertainty, doubt juga bisa terjadi karena informasi yang berlebihan. Kayak contoh di era digital kayak sekarang. Kita bisa baca banyak informasi itu yang fear mongering atau bikin kita takut. Contohnya kayak COVID kemarin. Atau kayak World War lah yang paling dekat. World War 3. Sampai sekarang belum belum terjadi ya World War ya. Tapi beritanya tuh udah kemana-mana. Beritanya tuh udah bikin semua message panik gitu. Apa bokap nyokap gue juga baca, wah perang dunia, perang dunia, perang dunia. Gitu. Nyatanya apakah udah terjadi perang dunia? Ya, belum. Kan kayak gitu kan. Tapi ini juga bisa nge-trigger yang namanya ketakutan lah dalam diri kita lah. Terus ada yang ketidakpastian dalam trading. Ini doubt. Seperti yang kita semua ketahui dan alami, dalam trading tidak ada soalnya pasti. Pasti ada aja resiko terjadi kesalahan atau kekalahan. Situasi yang tidak bisa kita kontrol ini membuat adanya food. Jadi kayak understand kalau industri yang kita ambil, industri yang kita dalami, itu emang men-trigger food. Jadi kayak instead of gua harus emotionless, gua harus jadi robot, enggak. Tapi lo harus belajar kontrol. Ya, karena there is no way lu sebagai manusia bisa nggak punya emosi terhadap uang. Bohong, nggak akan pernah. Itu banyak dibahas sama marketer, banyak dibahas sama orang yang ngomongnya
trader tapi bohong karena ya biar terlihat keren aja gitu. Nyatanya emang nggak bisa. Lo akan 100% attached sama money. 100% attached sama money. Mau duit lu sebanyak apapun lu hilang misalkan 2 M 3 M pasti berasa sakit gitu. Pasti berasa. Atau sekarang misalkan di titik kalian hilang 10 20 juta ya berasa gitu. Dan nggak apa-apa. Itu hal yang normal buat merasakan hal-hal tersebut. Tinggal gimana kalian belajar mengontrolnya. Yang bedain trader atau investor bagus sama trader atau investor biasa, di saat mereka ngalamin velocity drop, yang satu ngambil respon logical, yang satu ngambil respon emosional. Respon emosional itu bisa kayak cut loss, bisa beli lagi dengan all in. Itu respon-respon emosional yang tentunya nggak akan mendukung kalian dalam industri ini long term lah. Gitu. Terus food juga bisa muncul karena unrealistic expectation gitu. Hal ini biasa terjadi sama trader lah. Ya, pemula bisa, baru mulai bisa, dimana mereka kayak ngerasa kayak, wah dari trading gue untung nih bulan pertama, wah gue bisa nih repeat ini 12 bulan. Padahal kita tahu, of course itu nggak bisa gitu. Dan di saat mereka loss, mereka panik. Jadi ya fear-nya makin besar, makin besar, makin besar gitu. Contoh, misalkan trader A bulan satu bulan 2 profit sampai 200% gitu. Terus mereka mikirnya, wah trading gampang. Bisa nih gue profit terus sampai setahun 2 tahun gue bisa kaya nih cepet. Nah, hal-hal ini yang pas tidak sesuai ekspektasi itulah yang bikin fear, uncertainty, sama doubt muncul. Mereka punya ekspektasi terlalu tinggi di saat mereka nggak punya skill set, mereka nggak punya knowledge, terus di saat rate-nya minus ya jadi panik. Gitu. Terus pertanyaan semua orang kan, emang respon ini semua orang rasain? Emang emosi ini semua orang rasain? Iya, respon ini ya semua orang rasain dan itu normal. Apakah fear, uncertainty, doubt itu normal? Sangat normal. Food itu bagian dari pengalaman manusia. Semua orang sampai trader profesional pun pasti ngerasain food. Mau sejago apapun pasti ngerasain food. Terus yang bedain ya kayak tadi gue bahas, trader sukses itu belajar dan mengelola emosi yang muncul dengan cara konstruktif, bukan destruktif. Bukan bukan mereka ngerusak trading mereka karena mereka ngerasain fear gitu. Tapi mereka ngontrol, mereka belajar gimana caranya gue turn this fear itu something produktif. Misalkan gue takut nih, ya udahlah gue istirahat dulu, gue nge-gym aja. Setelah nge-gym mood bagus, gue balik ke chart, wah enak nih, bisa nih ada opportunity bagus, gue take. Akhirnya mereka avoid losses dan dapat win karena mereka bisa mikir dengan jernih setelah mereka ngontrol emosi mereka gitu. Food bukanlah kelemahan atau bukan hal yang buruk, kita perlu memahaminya, handle-nya dengan baik, karena food gak bisa dihilangin. Contoh food case dalam trading. Skenario-nya, jadi kayak Anda telah melakukan analisis menyeluruh. Jadi kayak kita udah analisis full, semua step by step kita udah lakuin. Kita dapat sinyal misalnya buat buy yang bagus, buat masuk posisi. Terus pasar bergerak lawan kita gitu. Reaksi pertama kita, fear kita, pasti kita takut. Kita takut akan rugi, kita harus keluar sekarang. Uncertainty, apakah kita yang salah, apakah kita ngelewatin sesuatu. Doubt-nya, wah kayaknya trading bukan buat gue lah. Hasilnya, kalau kalian ngikuti respon food ini, ya kita mungkin kehilangan duit atau kehilangan profit. Kalau tahu-tahu arahnya balik arah lagi tiba-tiba ke sesuai analisa kalian, ya kalian kehilangan profit. Yang harusnya kalian, kalau kalian trust your trade, kalian bisa dapat profit, trust the arah kalian bisa dapat profit, tapi karena kalian fear, kalian close posisi early, ya kalian jadi dapat loss instead of profit. Itu contoh doang ya. Dan pasti gue yakin 90% orang di sini udah ngerasain. How to overcome food. Oke, hal pertama yang selalu gue bilang buat overcome food itu perlu edukasi, perlu pengetahuan. There's no way lu bisa dapat percaya diri tanpa kalian paham apa yang kalian lakuin. Jadi buat kalian yang di dalam trading, hal yang harus kalian lakukan ya otomatis ngerti market tuh bergerak seperti apa dan alasannya apa gitu.
Itu pun kenapa gue mendorong fundamental karena awalnya pun gue cuma belajar teknikal kok. Tapi gue tuh jadi nggak ngerti. Oh ini bergerak karena apa ya? Masa iya karena kena garis gue dia bergerak? Kan di otak gue gitu. Otak gue tuh nggak bisa terima. Makanya pada saat itu gue mencari jawaban dan untungnya gue ketemu jawabannya di fundamental. Dengan ada fundamental gue jadi ngerti. Oh market gerakan ini. Oh market gerakan itu. Gitu. Gue ngomongin di market forex ya guys. Kalau atau saham ya. Kalau kayak lu ngomong kayak, kok tapi kok di kripto nggak ngaruh? Kripto itu rada beda case lah. Kenapa gue bilang beda case? Karena kripto tuh masih market baru itu pertama dan mostly the transaction itu peer to peer kan. Itu kenapa kayak meme coin even tuh misalkan dia fundamentally bearish untuk stock saja gitu and very good buat gold, tapi kalau meme coinnya lagi ngepam ya ngepam gitu. Kenapa? Karena mostly itu market maker bisa gerakin harganya karena marketnya masih kecil lah. Market cap-nya masih kecil. Kalau gue boleh ngomong ya kesannya kayak saham gorengan aja gitu. Jadi ini gue nggak lagi nggak bahas kripto, ini gue bahas market forex dan market saham atau market ekonomi secara global lah, kurang lebih kayak gitu. Terus selain edukasi, kalian harus punya pemahaman akan resiko yang kalian mau. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa maksa nih. Gua punya duit 1.000 dolar, gua mau ngeris 900 dolar. Otomatis hati kalian nggak akan tenang. Tapi kalau kalian punya duit 1.000 dolar, kalian ngeris 10 dolar, I think itu akan jauh lebih mudah buat ngontrol fear-nya, ngontrol uncertainty-nya, ngontrol doubt yang kalian rasain gitu. Kenapa? Karena ini resikonya sesuai, masuk akal gitu. Oh, gue punya duit 1.000, gue risk 10 dolar, make sense dong. Nggak salah dong. Tapi kalau gue punya duit 1.000, gue risk 500 dolar, kayaknya gue nggak waras deh. Kayak gitu. Biasa tuh salah satu hal yang bikin orang nggak bisa kontrol ketakutan mereka ya karena mereka over risk. Karena mereka pengen cepet-cepet, balik lagi kayak tadi, pengen cepet-cepet sukses, pengen cepet-cepet kaya. Itu yang bikin mereka risknya gak masuk akal dan akhirnya kalian stres sendiri. Gitu. Kedua, punya rencana yang jelas. Itu kenapa gue selalu minta kalian kirim chart, kirim explanation, kirim chart, kirim explanation. Bukan buat gue, itu buat kalian semua grow. Kenapa? Dan kalian punya rencana trading yang jelas, dan kalian lihat kalian punya plan, works, 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 works. Otomatis kalian akan punya confidence level yang lebih tinggi dibanding orang yang nggak pernah lakukan hal tersebut. Itu kenapa yang bikin lu nanti bisa eksekusi dengan baik. Itu yang kenapa bisa bikin beberapa orang di sini tiap pagi bisa cuan. Ya karena mereka konsisten melakukan itu tiap hari. Akhirnya mereka, I think I saw this before. Gue bisa take the risk, gue bisa coba masuk, gue masuk. Gitu. Mereka punya plan yang jelas, gue mau masuk begini, ada candle begini gue mau masuk, ada close begini gue mau masuk, gue take profitnya di sini. Dengan punya plan yang jelas tersebut, lo orang tahu harus ngapain. Jadi kayak kalian bisa kontrol emosi dengan lebih gampang kayak, wah gue panik nih, tapi gue punya plan kayak gini. Dan selama ini plan gue works. Ya udah deh, bisa kayak gitu gitu. Jadi disiplinnya tuh muncul. Itu kenapa gue sangat mendorong kalian buat bikinin analisa setiap hari. Karena dari sana kalian bisa belajar. Kalau kalian nggak ngelakuin itu, ya kalian nggak akan belajar apa-apa gitu. Kalian cuma nungguin gue bikin dari auto, ya udah sebatas itu. Nanti tanpa dari auto gue, ya orang mau ngapain? Kan bahasa gitu. Not saying gue bakal tutup forex, ya enggak. Tapi cara trading gue pasti berbeda sama cara trading lu tuh. Kan kayak gitu. Manajemen resiko. Itu juga salah satu cara buat overcome ketakutan ini. Balik lagi ke topik kita yang pertama, atau yang kita bahas tadi. Di bagian pertama, jangan over leverage. Jangan nggak pakai stop loss. Jangan ngeris terlalu besar. Kalau emotional level kalian belum nyampe buat risking 1.000 dolar, ya nggak perlu risking 1.000 dolar. Nanti dengan uang kalian numpuk, 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 numpuk naik, kalian akan lebih siap buat ngeris lebih besar. Jadi jangan pengen buru-buru kaya lah, santai aja nikmatin prosesnya, nikmatin progresnya. Stay di komunitas, ngobrol. Kalau lagi ngerasain fear, ngomong. Lagi ngerasain greedy, ngomong gitu loh. Dengan lu ngomong, lu accept kalau lu ngerasain hal tersebut, lu minta pertolongan sama orang lain pasti willing nih kayak, bro santai bro. Bro peluang masih ada bro. Nggak usah buru-buru bro. Pasti kayak gitu. Dengan kayak gitu hal-hal sesimpel itu bisa bikin orang yang tadi yang mau
Revenge trade misalkan, berhenti. Orang yang tadi yang mau over trade, berhenti. Tapi kalau kalian sembunyiin semua sendiri ya, gua nggak bisa nolong kalian dan teman-teman di sini nggak bisa nolong kalian gitu. Gua ngerasa komunitas ini cukup aktif lah. Orang-orangnya juga cukup mantep-mantep lah, rajin, mau grow. Nah, jadi ya manfaatin komunitas yang ada lah. Ngomong sama satu sama lain. Ngomong, wah gue susah lah, gue lagi susah di sini nih bro. Mungkin ada orang yang pernah ngerasain itu sebelumnya dan bisa sharing. Gue sih dulu kayak gini ya, mungkin lu bisa coba. Nah hal-hal kayak gitu kan hal-hal simpel yang kalau lu nggak ada komunitas tuh susah. Tapi kan kalau lu udah punya komunitas, lu udah bayar komunitasnya apalagi. Ya pakai gitu. Jangan jangan lu malu, wah gue kelihatan bodoh dong. Ego nggak akan nyelamatin lu di market. Tapi belajar disiplin yang nyelamatin di market gitu. Jadi kalau emang lu harus ngebuang ego lu buat minta pertolongan, ya minta gitu. Karena gimana pun tanpa manajemen resiko ya lu nggak akan survive di market. There's no way. Trader paling bagus di dunia tuh selama ini gue baca di historik sih katanya Hazel Livermore. Harusnya kalian pernah dengar. Tapi at the end of the day dia ngelupain money managementnya karena dia terus terlalu pede sama skill dia. Dia round trip, dia lost semua duit dia. Akhirnya dia bunuh diri. Padahal dia trader paling talented di dunia. Gitu. Trader paling bagus di dunia. Jadi kayak there is nothing too big to fail. Pasti kalian akan di titik di mana kalian jago. Tapi kalau kalian di titik itu kalian lengah dan kalian biarin gak bisa kontrol emosi kalian, otomatis itu akan jadi ending buat kalian gitu. Fail. Bukan matinya ya, nggak semua orang bunuh diri juga buat option way out. Cuma you guys will fail. Makanya itu kenapa gue ngerasa penting punya komunitas, penting punya teman-teman sejalan, penting punya kalian yang bisa gue ajak ngobrol setiap hari. Itu buat jaga kewarasan otak gue juga. Dan gue harap kalian juga pakai di sini kayak gitu. Otomatis dengan kalian melakukan hal-hal tersebut, kalian bisa overcome tiga emosi ini dengan lebih mudah. Kalau itu kenapa harus pakai stop loss ya, simple ya. Kalau nggak pakai stop loss itu stupid aja menurut gue karena lu mau judi apa mau trading? How to overcome food. Yang keempat, latih disiplin emosional. Jadi di saat kalian lagi ngerasain emosi tersebut, ya break aja. Di saat kalian lagi ngerasa, gue nggak bisa trading. Gue lagi berantem sama pacar gue. Gue lagi berantem sama istri gue. Istirahat. Market will always be there. Market udah ada dari sebelum gue lahir. Market akan ada sampai gue mati. Oke? Jadi instead of forcing things, accept what you feel, istirahat. Karena semua manusia perlu istirahat. Yang kayak Andrew Tate bilang kayak, gua harus selalu tiap hari bangun tidur sejam, kerja, 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 kerja. Nggak, lu bukan robot. Gua ngomong di sini, lu bukan robot, lu nggak bisa ngelakuin hal tersebut. Itu nggak make sense dan nggak akan pernah make sense. Manusia punya baterai. Manusia pagi-pagi bisa perform 100%. Di saat malam hari belum tentu bisa 100%. Kenapa? Karena kalian udah melewati aktivitas hari yang penuh, kalian udah kerja gitu-gitu. Capek, bukan berarti capek habis itu istirahat gak mau ngapa-ngapain ya. Enggak. Tapi bagilah baterai yang kalian punya dengan wise gitu. Kalau kalian pakai baterai buat main game ya hari itu ya kalian buang buat game. Tapi take a break itu penting. Istirahat itu penting. Kayak banyak motivator, influencer di luar sana bilang, enggak, gue gak perlu istirahat, gue kerja 100%, kerja 100%. Ya few of them mungkin ngelakuin itu. Tapi mostly cuma ngomong doang. Habis bikin video, taruh main cewek. Banyak juga kayak gitu gitu. Jadi pakai ekspektasi yang realistis. Jangan forcing diri kalian ke ekspektasi yang tidak realistis seperti tersebut. Kerja kerja, belajar belajar. Tapi istirahat ya istirahat. Gitu. Tengah-tengah belajar, contohnya gimana sih belajar sambil istirahat? Lu punya materi requires lu 3 jam misalnya. Setiap setengah jam, lu 5 menit ambil air, jalan-jalan, baru balik lagi. Atau setiap 1 jam, istirahat 10 menit, mandi, minum, ngobrol sama istri, ngobrol sama pacar, ngobrol sama orang tua, terus mulai lagi. Jangan lu istirahat buka TikTok ya, jangan.
dari 10 menit itu nanti jadi sejam. Tapi kalau kalian lakuin hal ini kayak lu bangun, jalan, keluar, melihat pemandangan, balik lagi belajar lagi. Itu kalian akan bisa jaga baterai kalian lebih baik, apa lebih jaga fokus kalian hari tersebut lebih baik itu satu. Nomor dua, kalian bisa belajar dengan benar-benar belajar gitu. Itu salah satu hal yang bisa kalian lakuin lah. Terus latihan disiplin tuh bisa juga dari jurnal trading. Semua buy sell yang kalian lakuin dicatat. Mau menang mau kalah catat. Kalau menang bisa gampang catat. Tapi kalau kalah biasa orang malas catat. Tapi harus catat. Review. Setiap minggu di review. Lu boleh chat gua. Oh, bantu gua review dong. Semua yang di Forexian, di Elite, di Uji. Boleh ngechat gua kapan aja. Kok bantu gua review dong. Nanti kita cari waktu kita telepon. Sesimpel itu. Hidup gua sesimpel itu. Gua genuinely mau bantu kalian. Tapi gue cuma bisa bantu kalian kalau kalian bantu diri kalian sendiri. Kalau kalian punya catatannya, lu mau gue reviewin. Kalau kalian bingung di mana, kalian mau tanya gue, fotoin, gue discuss. Tapi kalau kalian nggak ngelakuin itu, gue masih bantu lu. Dan gimana kalian bisa capitalize komunitas ini ya dengan kalian being active. Bang Haris belum nyampe sebulan di sini. Lu lihat grow dia. Lu lihat perubahan trading dia. Ini contoh doang ya. Orang-orang di sini banyak yang bayar dari nol. Wahyu bayar dari nol. Raffi bayar dari nol. Ian mungkin dari nol. Lu lihat dia sekarang. Ya kayak gitulah. Jadi kayak sukses kalian itu di tangan kalian gitu. Jadi overcome food ya, it requires work gitu. Terima kerugian udah dibahas dari tadi. Terus hal kelima yang harus kalian fokus itu fokus sama proses bukan hasil akhir. Kalau kalian ikutin plan kalian yang udah kalian bikin, kalian bisa fokus ke sana. That's good. Even though the trade result be loss, tapi kalian follow plan kalian, kalian bisa catat salahnya di mana, kalian bisa grow, dan it's good. Jangan bandingin diri kalian sama bandingin sama orang lain. Bukan berarti gue mulai hari yang sama sama Tirta mulai di hari yang sama, hasilnya sama. Bisa jadi Tirta lebih bagus. Semakin gue fokus sama Tirta yang hasil lebih bagus, semakin gue akan berdiri di tempat. Tapi kalau gue bisa fokus ke grow gue sendiri, sama-sama belajar bareng, nggak saling menjelekan, otomatis ya nanti ujung-ujungnya dua-duanya ketemu di titik yang sama ya sukses. Gitu. Jadi fokus pada proses sendiri, fokus pada hasil sendiri. Jangan fokus ke orang lain, jangan iri hati lah bahasa gitu. Terus cari dukungan komunitas itu yang kita bahas dari tadi. Jadi kayaknya gue nggak perlu ulang lagi. Eh, oh, salah satu poin yang menarik itu belajar dari pengalaman dari lain. Gua banyak bisa cerita soal losses-losses di forex itu bukan gue yang ngalamin banyak kan. Tapi orang-orang di komunitas, orang-orang dulu yang gue belajar yang sharing, itu banyak lah cerita. Nah dari sana kan lu bisa belajar gitu dan jangan ulangi. Gitu. Kalau udah belajar ya jangan batu. Kalau udah tahu ya jangan batu. Salah satu yang gua rasain pribadi gimana cara overcome food dan ini mungkin akan berhubungan sama webinar kita selanjutnya yang di request sama si Stephen itu jaga kesehatan fisik sama mental gitu. Jaga kesehatan fisik menurut gua sangat berpengaruh karena gua dulu 120 kilo dan disiplin gua sangat hancur dan itu lumayan bikin gua suka overtrade. Tapi semenjak gua benerin rutin let's say oke gua rutin olahraga lah gua belum ngomong gua jaga makan karena rada susah buat gue jaga makan sekarang. Tapi kayak gue olahraga lumayan rutin, tidurnya lumayan cukup. Itu sangat mempengaruhi trading gue dan mungkin itu salah satu hal yang lacking di kalian dan harus kalian ubah gitu. Siapapun lah, gue nggak tahu lah kalian tidurnya gimana, kalian bangunnya gimana. Tapi kalau kalian bisa tidur yang cukup, olahraga rutin, jaga fisik, otomatis disiplin di hidup kalian tuh akan jauh lebih baik dan otomatis kalian trading juga akan lebih baik dan kalian bisa overcome emosi. Karena setahu gua ada researchnya juga sih kalau lu kurang tidur tuh kayak lu akan jauh lebih emosional gitu lu akan mudah ke trigger gitu. Jadi kayak kalau lagi misalkan lagi emang gak bisa tidur capek ya udah nggak usah trading nimbrung aja ngobrol di komunitas bilang anjing gua kurang tidur kemarin ya udah nggak apa-apa gitu istirahat kembali lagi ke topik yang sebelumnya
judulnya sebelumnya. Istirahat itu penting dan lu nggak bisa nggak istirahat. Kita masuk ke akhir kesimpulan. Fear as a job itu nggak mungkin terhindarkan dalam trading or in life. Itu perasaan yang akan terus terjadi ke manusia. Baca berita takut, baca berita optimis, emosi manusia seperti itu. Gitu. Kunci dari mengatasi FOD itu memahami, mengakui, dan mengelola emosi tersebut, bukan menghilangkannya. Karena lu akan selalu emosional, apalagi berhubungan soal uang. Uang tuh bisa bikin emosi lu kayak dikali 10, dikali 100 gitu. Yang tadinya lu biasanya kesel banget emosian. Jadi hati-hati. Dan kita sangat dikelilingi oleh uang gitu. Maksudnya industri forex ini kan emang liquid banget dan dikelilingi oleh uang. Jadi kalau kalian nggak bisa kontrolnya, kalian akan habis dimakan sama market. Dengan persiapan, disiplin, dan strategi yang tepat, Anda bisa mengubah food dari musuh jadi teman. Bantu kita jadi trader yang lebih baik. Atau mungkin bukan bantu lah, tapi membedakan kita dari trader lainnya yang nggak sukses. Oke, I think itu aja untuk webinar kayak gini. Webinar kali ini. Nanti nextnya gue bikin lagi tentang apa, gue masih kemungkinan besar soalnya hubungan olahraga ke trading. Tapi gue harus research dulu. But for now, I think ini udah mencakup semuanya soal fear associated dog. Okay, so thank you and keep growing ya semua.